Kemudian Rasulullah menyampaikan hadis yang panjang sekali. Dengarkan, simak baik-baik. Sebagaimana dulu para sahabat menyimak baik-baik hadis yang panjang ini. Kata Rasulullah, innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama'i biyidul wujuh ka'anna wujuhahumus syams. Kata Rasulullah, jika seorang hamba yang beriman di ujung kematiannya terputus dari dunia hendak menghadap ke akhirat, maka turunlah malaikat-malaikat dari langit bidul wujuh yang wajahnya putih berseri-seri. Simak baik-baik kronologi kematian. Kata Rasulullah, jika hambanya itu orang beriman, orang ahli sholat, orang soleh, orang baik, menjelang kematiannya, menjelang berarti belum. Paham? Menjelang berarti apa? Belum. Turunlah malaikat-malaikat yang putih berseri-seri dari langit. Ya. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Malaikat-malaikat yang sangat banyak yang putih berseri-seri tadi itu turun dari langit membawa kain kafan dari surga. Yang ngomong Rasulullah wajib kita imani. Kemudian setelah itu wahanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu muddal basar. Kemudian setelah itu malaikat yang putih berseri-seri itu duduk di sepanjang mata melihat, sejauh mata melihat. Berarti mendekat apa jauh? Dengan apa? Dengan orang yang mati. Yajlisuna minhu maddal basar. Maka duduklah malaikat itu sejauh mata memandang. Setelah itu apa yang terjadi? Tsumma yaji'u malakul maut. Baru setelah itu turunlah malaikat maut. Jadi sebelum malaikat maut, malaikat pencabut nyawa itu sebelum mencabut nyawa didahului datangnya apa? Malaikat yang putih berseri-seri. Baru malaikat maut turun. Kemudian malaikat maut ya, itu mayaji'u malakul maut alaihissalam hatta yajlisu inda ra'sihi. Kemudian malaikat maut ini duduk di sebelah kepala orang yang akan mati itu. Kemudian malaikat maut berkata kepada calon mayit yang akan diwafatkan itu, ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai sukma yang baik, ruh yang baik, keluarlah dari jasad ini ila maghfiratin minallah, menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Perhatikan, fatahruju tasilu kama tasilul qatratu min fisiqa. Maka keluarlah ruh orang yang beriman tadi dari jasadnya seperti keluarnya tetesan air dari mulut teko, ceret atau kendi. Tergambar enggak kira-kira? Berarti halus, enak, apa sulit? Kalau orangnya beriman itu disuruh sama malaikat, ya, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah dari raga ini menuju ampunan Allah. Maka keluarlah ruh itu seperti keluarnya apa tadi? Air yang keluar dari mulut teko. Lancar, bagus, enak. Ya. Fayakhudhuha, langsung diambil sama malaikat maut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ainin hatta ya'khudhuha. Ketika sudah dicabut sama malaikat maut, langsung malaikat putih berseri-seri itu langsung tidak membiarkan sekedap mata pun, langsung diambil oleh malaikat-malaikat yang putih berseri-seri dan ditaruh di kain kafan tadi. Paham? Ditaruh oleh malaikat yang putih-putih tadi itu, terus dikasih minyak wangi yang sangat harum luar biasa. Tidak ada minyak wangi yang lebih harum di muka bumi melebihi minyak wangi itu. Harum. Kemudian ruhnya tadi itu dibawa malaikat yang putih berseri-seri yang banyak itu dibawa menuju langit. Dibawa menuju apa? Langit. Fala yamurruna yakni biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Ketika dibawa ke langit itu tidaklah ruh ini melewati malaikat-malaikat yang ada di langit kecuali malaikat-malaikat bertanya,
Ini ruhnya siapa? Wangi sekali. Maka malaikat yang putih berseri-seri menjawab, ini adalah Fulan bin Fulan. Ini adalah siapa, anaknya siapa. Disebutkan namanya dan disebutkan nama bapaknya. Bin itu nggak akan hilang sampai di hari kiamat, nggak akan hilang. Makanya kalau ngasih nama anak yang bagus dan kalau punya nama yang bagus, karena itu sampai di akhirat nama itu tetap dipakai. Fulan bin Fulan. Terus sampailah di langit yang pertama. Maka malaikat yang putih berseri-seri ini minta untuk dibukakan pintu langit yang pertama. Maka dibukakan. Kemudian berangkatlah menuju langit berikutnya dan diiringi oleh malaikat-malaikat yang ada di setiap apa? Langit tersebut. Langit pertama diikuti malaikat, langit kedua diikuti malaikat. Ya. Hatta yuntahabi ila sama'is sabi'ah, sampai ada di langit tingkat 7. Saking mulianya orang beriman tuh. Sampai sedemikian rupa ya dimuliakan oleh Allah, diiringi malaikat sampai ke langit tingkat 7. Di langit tingkat 7 itu Allah berfirman, perhatikan. Uktubu kitaba abdi fi illiyin wa aiduhu ilal ard. Tulislah catatan kebaikan hambaku ini di tempat yang tinggi. Setelah itu kembalikan lagi dia ke muka bumi. Maka setelah itu dikembalikan lagi ke dunia, dikembalikan lagi ke alam kuburnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari tanahlah dia diciptakan dan dari tanah nanti dia akan dikembalikan dan dari tanah nanti mereka akan dikeluarkan. Hari kiamat maksudnya dikeluarkan nanti. Disuruh kembalikan. Akhirnya ruh tadi dibawa lagi oleh malaikat-malaikat ke bumi. Kemudian setelah ditaruh di bumi dikembalikan ke jasadnya. Perhatikan. Dikembalikan ke jasadnya di kuburannya. Setelah dikembalikan di jasadnya berarti bertemu kembali antara jasad dengan apa? Ruh. Wajib kita imani, tapi hakikatnya kita serahkan ke Allah. Gak boleh kita kemudian kuburan dikasih video bagaimana kejadiannya, kita nggak tahu, itu perkara gaib. Masalah gaib ada kaidah. Kita dilarang berbicara tentang masalah gaib kecuali sebatas adanya dalil. Ada dalil kita terangkan, nggak ada dalil jangan dicari-cari. Karena gaib. Kita berbicara tentang masalah gaib sebatas yang ada dalil. Bisa dipahami? Ustadz, ketika nanti jasadnya dikembalikan ke ruhnya dikembalikan ke jasadnya, itu nanti ketika ditanyai malaikat itu hamba itu pakai baju apa Ustaz? Pink apa? Biru apa? Ya nggak usah dibahas lah. Itu masalah gaib, nggak usah kita bahas. Yang kita bahas sebatas yang ada apa? Dalil. Adapun yang jelimet-jelimet nggak usah kita bahas. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Oke, paham ya? Maka dikembalikan. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah dikembalikan datanglah 2 malaikat. Belum selesai, prosesnya masih panjang itu. Setelah itu datanglah 2 malaikat. Fayatihi malakani fayujlisanihi. Datanglah 2 malaikat, yang malaikat ini mendudukkan si mayit ini. Disuruh duduk. Setelah duduk ditanyai, man rabbuka. Itu prosesnya. Man rabbuka. Siapa Rabbmu, Tuhanmu? Maka karena dia orang beriman, orang ahli sholat, orang sobo masjid, cinta masjid, ya orangnya beriman. Ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, langsung dia jawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian ditanya lagi, ma dinuka, apa agamamu? Dijawab diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Terus ditanya lagi, siapa laki-laki ini yang telah diutus kepadamu? Maka dijawab, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ilmumu? Ilmuku adalah Al-Quran, aku beriman kepadanya. Tiba-tiba ada suara dari langit, Pak. Suara dari langit itu menyeru, an sodaqo abdi. Benar apa yang diucapkan hambaku tersebut. Ini dalil bahwa Allah ada di atas. Ya, benar apa yang dikatakan hambaku tersebut. Fa'afrisuhu minal jannati. Berikan tempat duduk, tempat tidur
berikan dia dipan, tempat tidur yang nyaman dari surga. Wa yufsahu lahu, kemudian wa albisuhu minal jannah, berikan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan satu pintu ke arah surga. So, bayangkan, padahal di kuburan itu dikasih tempat dari surga, dikasih pakaian dari surga, dan sudah dibukakan salah satu apa? Pintunya surga. Ketika pintu surga itu dibuka, langsung tercium aroma wanginya sampai ke kuburannya. Ya, fayatihi min rauhiha wa tibiha. Kemudian wa yufsah lahu fi qabrihi madda basarihi. Kemudian kuburannya diluaskan oleh Allah sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, diluaskan sama Allah. Sejauh mata memandang. Itu kalau orangnya baik. Apakah selesai? Belum selesai, masih ada kelanjutannya. Setelah diluaskan kuburannya, datanglah laki-laki. Laki-laki ini. Fayatihi rajulun hasanul wajhi. Datanglah seorang laki-laki yang wajahnya rupawan, aromanya wangi, pakaiannya bagus. Ya. Maka orang ini heran, dari tadi ketemu malaikat, dibawa ke sana, dibawa ke sini, ini melihat manusia. Wajahnya menyenangkan, rupawan, aromanya wangi, pakaiannya bersih. Maka terheran-heran ini si mayit. Maka si mayit bertanya, "Man anta, siapa Anda ini?" Ya, siapakah Anda ini? "Wajhuka fa wajhukal wajhu yaji'u bil khair." Wajah Anda membawa kebaikan. Maka dijawab oleh orang yang bagus tadi, orang itu mengatakan, "Ana amalukas soleh." Aku adalah amal solehmu. Jadi amal solehnya dia, zakatnya dia, sholatnya dia, Allah serupakan dalam bentuk wujud makhluk. Kemudian setelah itu si mayit berdoa, "Rabbi aqimis sa'ah." Ya Allah, segerakan hari kiamat ya Allah. Itu kalau orangnya apa? Baik. Makanya kalau kita baca surat ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai kalau baca itu sampai resapi. Seakan-akan panjenengan itu mendengar langsung dari Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki. Pulanglah menuju Tuhan. Kalau sholat diresapi, seakan-akan bayangkan seandainya yang bicara itu Allah langsung di hadapan Anda. Tentu Anda adalah orang yang paling bahagia. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke golongan orang-orang yang masuk apa? Surga. Wadkhuli jannati, masuklah surgaku.